salatan ala Rasulillah amma ba'du. Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi, bukan melalui kekerasan dan intimidasi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dengan kelembutan, Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan para kafir Quraisy lainnya. Dengan kasih sayang, Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, meredam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Islam itu lurus dan toleran sebagaimana disabdakan Nabi, ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Mari sebarkan Islam yang mutawasid, lurus, toleran dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme dengan cara pertama, mari mempelajari Islam dari guru yang bersanad hingga Nabi. Berdalam ilmu, perluas wawasan. Kedua, mari mengendalikan emosi. Perluas pergaulan, perkuat ukhuwah agar tidak bersikap eksklusif dan tidak merasa benar sendiri, sehingga tidak mudah menghakimi. Ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi. Betapa pentingnya sifat kasih sayang, sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya 4 kali di surah Al-Fatihah, surat pembuka Al-Quran. Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat. Bersama kita, madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Bertegur sapa, salam pun kan bertata kepada sesama. Betapa indah jalinan ukhuwah, rangkaian kasih sayang, cinta dan asa yang harus selalu kita bina bersama. Hilangkan rasa benci, silakan rasa benci, tumbuhkan rasa cinta, sertakan iri hati kasih sayang semata. Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yo, yo, Indonesia. Bertujuan mulia, ridho ilahi. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia.
anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang kami hormati, Koordinator Komponen 3 MEQR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, yang kami hormati, Ketua Forum Guru Seni Budaya Madrasah Nasional, Bapak Dr. Andes Muhammad Masluh, beserta seluruh jajaran pengurusnya yang malam ini hadir, dan hadirin sekalian guru seni budaya madrasah di seantero negeri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Sarasehan Nasional Guru Seni Budaya Madrasah hari ini, Sabtu, tanggal 4 September 2021 yang diselenggarakan oleh Forum Guru Seni Budaya Madrasah tingkat nasional. Saya Anis Nurowida dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang, mohon izin memandu acara. Sebelumnya, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat-Nya lah sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mari kita awali acara ini dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga madrasah kita menjadi semakin hebat bermartabat. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Dihaturkan terima kasih. Berikutnya, marilah kita simak sambutan Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Forum Guru Seni Budaya Madrasah Nasional kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Masluh. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama RI,
yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG selaku Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Puji syukur, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama berawal dari kegalauan hati para sahabat, teman-teman, guru mapel seni budaya di madrasah, terkadang terkadang masih dipandang sebelah mata dengan dibanding-bandingkan dengan pelajaran yang lain. Malam ini kita bisa berkumpul bersara-sehan, ngobrol bersama apa yang perlu dibenahi atau apa yang perlu dilakukan nantinya ke depan untuk kemajuan madrasah kita. Masih banyaknya yang menyepelekan mata pelajaran seni budaya, sehingga di lapangan masih kita jumpai guru seni budaya yang, mohon maaf, mungkin teman-teman di sini banyak juga, yang basicnya bukan berasal dari kesenian, atau bahkan hanya dipinjamkan dari guru mapel lain yang hanya karena mampu di bidang seni tertentu. Yang kedua, banyaknya materi dalam mapel seni budaya seperti seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater yang jumlah jam pelajarannya dalam 1 minggu hanya 2 jam mata pelajaran, sehingga menyebabkan kurang tercapainya kurikulum yang dituju. Bahkan di beberapa tempat adanya pengurangan jam pelajaran seni budaya pada madrasah-madrasah tertentu. Bahkan pernah saya jumpai salah satu madrasah meniadakan pelajaran seni budaya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pendidik, bukankah kita tahu bahwa manusia diciptakan terdiri dari otak kanan dan otak kiri, di mana keduanya harus berjalan seimbang dalam menjalani hidup, agar apa yang menjadi tujuan pendidikan kita, yakni menciptakan generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, bisa tercapai menuju manusia yang hebat, bermartabat. Dalam kurikulum pendidikan nasional tercantum bahwa mata pelajaran seni budaya masuk dalam kelompok mata pelajaran wajib. Ini adalah suatu bukti bahwa mata pelajaran seni budaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun pada kenyataannya, dukungan secara moral dan formil, baik dari instansi dan juga dari teman-teman guru kita sendiri, belum berjalan secara maksimal. Di sebagian daerah masih banyak yang belum memiliki komunitas atau kelompok-kelompok guru belajar semacam MGMP ataupun forum-forum seni budaya lainnya, khususnya mapel seni budaya. Dalam hal ini, upaya kementerian sudah berupaya, salah satunya adalah seperti pelaksanaan aksioma atau porseni, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak juga kita dapati kekurangan-kekurangan, sehingga masih banyak perlu penyempurnaan di berbagai bidang. Alhamdulillah, Direktorat GTK Kementerian Agama beberapa waktu lalu membentuk suatu wadah komunitas bagi guru-guru madrasah se-Indonesia dalam bentuk forum komunikasi guru mata pelajaran yang masih di bawah naungan Direktorat GTK Madrasah Berbagi. Gayung bersambut, perahu di tangan. Marilah teman-teman guru, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin wadah ini untuk kemajuan
pendidikan di madrasah khususnya mata pelajaran seni budaya. Malam ini insya Allah kita bisa ngobrol bareng ataupun sarasihan bersama beliau berdua, yakni yang kami muliakan Bapak Muhammad Zain dan Bapak Ainur Rafiq. Kami persilakan Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan masalahnya, unek-uneknya yang didapati selama ini, khususnya sekitar permasalahan mata pelajaran seni budaya. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya malam ini yang begitu banyak. Ternyata ini suatu booming di mana perasaan yang selama ini Bapak Ibu tunggu-tunggu untuk bisa berkumpul bersama seperti ini sangat didambakan dan alhamdulillah malam ini insya Allah bisa terlaksana dengan lancar. Walaupun secara virtual atau dalam dunia maya. Namun tidak mengurungkan niat dan semangat dari teman-teman guru kita untuk bisa selalu bersinergi dan berusaha semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan madrasah kita. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Muhammad Zain dan Bapak Ainur Rafiq selaku Koordinator Komponen 3 GTK untuk bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami agar untuk kedepannya kita selalu bisa ikhlas dan semangat dalam menjalankan tugas. Kemagetan lewat Ngawi. Cukup sekian sambutan kami. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Diaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Masluh atas sambutannya. Indonesia, negeri yang besar dengan ragam seni dan budayanya. Kekayaan seni budaya Indonesia sudah selayaknya dilestarikan bersama. Madrasah sebagai bagian dari institusi pendidikan yang bangga akan warisan seni dan budaya bangsa, dengan bangga mempersembahkan karya siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Sukabumi. Salawat Badar karya siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Sukabumi di bawah bimbingan Bapak Pian Maulana Sarjana Seni. Hadirin yang kami hormati, MAN 3 Sukabumi memiliki sanggar seni bernama Gasentra Pajampangan. Sebuah sanggar seni dengan segudang prestasi dan bahkan dari kanal YouTube-nya yang telah mencapai 2,5 juta subscriber telah meraup keuntungan lebih dari 100 juta rupiah. Sanggar seni tersebut pernah mendapatkan penghargaan dari Bupati Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi. Sungguh sesuatu yang sangat membanggakan bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, Islam meminta umatnya untuk menghargai ilmu, teknologi, dan seni. Seni dalam Islam mengajarkan sesuatu yang estetik, yang dapat meningkatkan kesadaran akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengakui kebesarannya. Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirot pernah menyampaikan bahwasanya terdapat banyak sekali ulama yang ternyata juga adalah seorang seniman, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, kemudian pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama Al-Maghfurullah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang telah menciptakan lagu patriotik yang berjudul Subhanul Waton untuk menyulut semangat nasionalisme bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini menunjukkan bahwasanya Islam bukanlah agama yang menentang seni. Dalam bidang budaya, kita tentu sangat akrab dengan Wali Songo yang memanfaatkan budaya dalam syiar Islam, sehingga menjadikan Islam wasatiyah, Islam Nusantara yang moderat sebagai ciri khas Islam rahmatan lil alamin di negeri tercinta Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tentu memasukkan pembelajaran seni budaya dalam kurikulumnya. Namun seperti apakah seharusnya pembelajaran seni budaya di madrasah? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru-guru seni budaya dalam menyiapkannya, serta bagaimana cara melakukan percepatan perbaikan pembelajaran seni budaya di madrasah ini,
sehingga madrasah hebat bermartabat itu segera terwujud melalui pembelajaran seni budaya, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Mohon izin menyapa beliau. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Zain. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selain itu juga telah hadir bersama dengan kita Bapak Koordinator Komponen 3 MEKR Madrasah Reform, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Mohon izin menyapa beliau. Pak Ainur, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak malam ini? Alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Bapak Direktur dan Bapak Koordinator Komponen 3 MEKN Madrasah Reform terkait dengan 3 hal tersebut untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya untuk memantik semangat teman-teman seni budaya, kami mohon berkenan kepada Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG untuk memberikan pembinaannya terlebih dahulu. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya lagi di jalan, jadi perjalanan dari Semarang ke Jakarta, udah mau masuk Jakarta, jadi saya tidak bisa memperlihatkan video ya, tapi alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian saya hormati, Mas Ainur Rafiq ada dalam ruang virtual meeting. Dr. Ainur Rafiq, sahabat saya dari GTK, saudari moderator yang telah mengantarkan kegiatan kita pada malam hari ini. Tadi Ketua Panitia, Bapak Detrandes Muhammad Masloh yang sudah menyampaikan pikiran-pikiran dan kegalauannya, pentingnya kita mengapresiasi kawan-kawan kita, guru-guru seni di madrasah. Sahabat saya juga dari Pak Dr. Lutfi ya, luar biasa dari Lamongan. Terima kasih, saya apresiasi juga anak-anak kita tadi yang telah menampilkan seni di Sukabumi. Semoga ini adalah sebuah prestasi dan terus bisa dikembangkan. Saya ingin mereview sedikit, refreshing mengenai perjalanan, pandangan ataupun persepsi, konsepsi Islam mengenai seni. Memang ada sedikit hambatan awal-awal karena ya terutama seni patung itu ada masalah sedikit dalam sejarah perkembangannya, karena ya Islam hadir di tengah-tengah masyarakat pagan Arab yang waktu itu dalam sejarahnya ketika terjadi Fatuh Makkah ada masih ada 360 sekian patung yang ada bergelantungan di Ka'bah, dan itulah sebabnya ada hadis Nabi dalam ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sangat populer yang menyebutkan bahwa la yadkhulu al malaikatu baitan fihi surah fihi kalbun wa surah. Rumah malaikat itu tidak akan masuk dalam satu rumah dan dalam rumah itu ada anjing dan ada lukisan. Dan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, di situ ada sebuah hadis yang cerita mengenai Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi memperlihatkan ketidaksukaannya suatu hari di Madinah karena Aisyah membeli bantal dan bantal itu ada lukisan, ada gambar-gambar. Dan inilah yang menjadi pergulatan pemikiran pada awal-awal mengenai seni. Tetapi ada banyak hadis dan praktek-praktek baik tradisi Muslim yang luar biasa mengenai seni, bahwa ternyata Bilal bin Rabah juga kalau azan itu dengan suara yang sangat merdu, dan ada banyak sahabat Nabi SAW yang juga ahlul Qur'an, ahli membaca Al-Quran. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Itulah sebabnya dalam Islam bukan hanya tahsin, tajwid yang tapi ada juga musabaqah tilawatil Quran, dan ini menjadi tradisi secara internasional. Dan tentu Indonesia setiap tahun ada
musabaqatil atibah. Ini artinya adalah apresiasi Islam terhadap seni. Dalam perkembangannya terutama pada masa Renaissance Islam, itu juga ada perdebatan di antara ulama kita mengenai lukisan, terutama seni lukis, bahwa apakah boleh melukis tetap sepanjang lukisan itu bukan melukis objek yang bernyawa atau bernyawa. Jadi waktu itu tumbuh-tumbuhan, bunga, mawar, dan sebagainya itu boleh dilukis. Tetapi kalau sudah menyangkut sesuatu objek yang bernyawa seperti binatang, apalagi manusia, itu ada ulama yang menganggap haram. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, seni dalam berbagai aspeknya, seni lukis, bahkan arsitektur, itu tidak pernah sepi dalam perjalanan peradaban Islam. Dan itulah hebatnya ulama Islam yang selalu kreatif. Ada masa di mana ulama-ulama dari Persia melukis sesuatu yang mengembangkan dengan aritmatika dalam, saya baca dalam buku Pattern of Islamic Art atau Islamic Architecture, dan di situ dijelaskan bahwa ulama-ulama Islam mengembangkan tulisan seni arsitektur itu dengan teori-teori aritmatika. Dan mungkin kalau kita mengendalami itu bagus sekali. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya memang dalam Islam itu perlu mengembangkan 3 hal. Pertama, logika. Jadi logika ini terkait dengan critical analysis atau critical thinking. Dalam dunia pesantren itu harus kita kembangkan, namanya mantik atau ilmu mantik. Dalam filsafat tentu ada logika dan seterusnya. Yang kedua adalah etika atau akhlakul karimah. Dan etika ini kan ada filsafat moral dan sebagainya. Nah, yang biasa terlupakan seperti tadi kegalauan ketua guru seni Indonesia Pak Petrandes Muhammad Maslow, bahwa adalah estetika. Estetika ini seni dalam arti yang sangat luas, dan ini yang biasa terlupakan, dan bahkan biasanya itu satu madrasah hanya satu guru seni, dan itu pun juga hanya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Padahal kalau kita baca buku teori salah seorang profesor dari Harvard University Amerika, namanya Howard Gardner, beliau menulis buku multiple intelligence. Jadi kemajemukan, kecerdasan majemuk. Beliau menyampaikan itu bahwa ternyata ada 8-9 kecerdasan manusia. Salah satunya adalah art atau aesthetical intelligence, kecerdasan seni. Dan saya pikir dalam konteks ini, webinar nasional ini kita hadirkan pada malam hari ini, bahwa kita harus menyapa dan memberi apresiasi, memposisikan guru-guru seni pada posisi yang sangat tinggi. Dan peradaban telah menunjukkan sebuah negara, sebuah kaum atau suatu bangsa yang maju, itu pasti sangat menghormati dan menghargai seni. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, saya hormati para narasumber, ketika kita bertamu kepada rumah salah seorang kawan kita, kawan guru kita, itu bisa kita lihat apakah orang ini sudah makmur secara ekonomi. Itu dilihat dari dinding-dindingnya. Kalau dindingnya ada lukisan-lukisan, berarti orang itu sudah mulai menikmati kehidupan. Tetapi kalau di rumah itu jarang sekali benda-benda seni, jangan lagi berpikir barangkali tutingnya belum cair. Ini teman-teman sekalian, kalau kita ke Mesir umpamanya, 1/3 pendapatan Mesir, lukisan Mesir itu adalah seni. Meskipun itu seni terkait dengan piramida atau Giza, terkait dengan warisan legasi Fir'aun, tetapi itu dipelihara sampai hari ini. Dan sama juga kalau kita ke Persia, ke Iran, Irak, itu luar biasa seni dalam Islam. Jejak-jejaknya masih ada semua, dan di museum dan sebagainya. Kalau kita ke Turki, Istanbul, kita akan melihat kejayaan Ottoman Empire. Dan kalau kita ke Konya juga demikian halnya, bahwa ternyata salah seorang sufi besar yang tersebut Jalaluddin Ar-Rumi,
Beliau pengarang kitab Fihi Ma Fihi dan kitab Al-Masnawi Al-Ma'nawi 6 jilid, dan beliau adalah seorang ulama sufi yang sangat mengembangkan ajaran-ajarannya lewat seni. Dan ada tari semak. Tari semak itu sangat terkenal dan itu semuanya tentang seni, dan beliau selalu memulai daripada buku Al-Masnawi Al-Ma'nawi dengan herken, dengarkan, isma'u, dengarkanlah seni, dan biasanya pakai seruling dan sebagainya. Dan beliau mengatakan bahwa seni adalah puncak spiritualitas manusia menghadap Tuhannya. Dan bahkan kalau dalam agama-agama lain dan saya pikir agama Islam juga begitu, bahwa doa-doa dan bahkan seni sastra juga adalah bagian dari seni, dan itu sebuah permohonan yang sangat intim antara manusia sebagai hamba dan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, inti yang saya sampaikan bahwa tidak ada lagi pertentangan antara Islam dengan dunia seni. Mari kita mengapresiasi kawan-kawan kita yang menggeluti bidang seni ini, baik itu seni suara, seni sastra, seni lukis, seni arsitektur, dan sebagainya. Kemudian tadi ada saudari moderator juga menyampaikan tentang alim ulama kita di Indonesia Nusantara ini, dan barangkali teman-teman juga masih ingat bagaimana salah seorang wali songo yang sangat terkenal, Sunan Kalijaga, itu mengembangkan Islam di Jawa ini, terutama Jawa Tengah, itu dengan menggunakan seni, pendekatan seni. Cuma beliau mengislamkan, melakukan islamisasi terhadap tradisi wayang di Jawa, orang Jawa itu. Jadi kisahnya Mahabharata diganti dengan kisah-kisah perang Badar, kemudian perang Uhud, dan tokoh-tokohnya juga diganti, mungkin jadi Sayyidina Ali dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir itu, Bapak, teman-teman sekalian, saya senang sekali, bahagia sekali. Semoga guru-guru seni budaya se-Indonesia terus bersinergi dan memberikan kontribusi luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan terutama juga anak-anak kita yang mengalami mental health, gangguan mental karena terlalu lama di rumah, dan mereka perlu hiburan, perlu seni dan sebagainya. Seni itulah tidak mengenal bangsa, tidak mengenal ras, budaya dan agama. Orang bisa mendengarkan seni dan asik-asik saja dengan seni itu. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada orang masih bisa menikmati seni, berarti orang itu masih sehat secara jiwanya masih sehat. Jadi kalau ada orang sudah tidak bisa menikmati seni, berarti dia harus masuk rumah sakit jiwa. Demikian Bapak Ibu sekalian, walaupun Allahumma fil aqamiturik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Islam menjunjung tinggi logika, etika, dan estetika. Seni adalah salah satu bentuk kecerdasan yang patut diapresiasi. Suatu bangsa yang maju pasti adalah suatu bangsa yang menghargai seni. Hal ini menunjukkan seni memiliki posisi penting dan krusial di segala bidang. Terima kasih diaturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain MAG atas pembinaannya. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi terbuka bersama dengan Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, dan Koordinator Komponen 3 MEKR Madrasah Reform, yaitu Bapak Dr. Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Untuk itu kami persilakan kepada guru-guru seni budaya di seantero negeri yang malam ini hadir, apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau berdua, dapat melakukan raise hand seperti itu ketika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, atau memanfaatkan fitur chat yang ada di bawah. Nanti rekan-rekan dari panitia akan mencoba untuk merekap pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan 3 tema yang saya sebutkan tadi di awal. Ada 3 pertanyaan itu, seperti itu. Ternyata sudah ada yang raise hand. Yang pertama dari Man1 Jepara. Mohon izin untuk nanti menyampaikan namanya ya Pak ya. Namanya, kemudian dari Man Jepara, dan pertanyaannya apa, seperti itu. Silakan, mohon bantuan kepada teman-teman untuk di-unmute. Bapak. Aman Mbak, aman. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Saya Ahmad Ibadur Rahman dari Man 1 Jepara. Kebetulan
saya mengajar seni budaya dan kebetulan juga saya lulusan pendidikan seni rupa UNES dan kebetulan saya masih honorer. Bukan honorer tapi honorer, Pak. Ini saya sangat sangat istilahnya excited, tapi begitu masuk jadi aneh gitu ketika saya ke madrasah, karena ya tahu sendiri ya Pak, dulu PPL kami di SMP, di SMA waktu di UNES dulu. Begitu saya masuk ke madrasah, saya melihat kondisinya itu sama persis dengan apa yang Bapak PJ sampaikan tadi awal. Tetapi saya lihat tema kali ini tidak mengurai yang ada di situ, tapi seolah-olah itu sudah selesaikan persoalannya sehingga mau maju. Bagaimana kita mau maju ketika persoalan-persoalan itu masih menjadi beban kita? Mungkin bisa disebutkan Pak, nanti akan mendapatkan penguatan dari Bapak Direktur ataupun Pak Indro Raufik supaya nanti lebih enak seperti itu. Iya, seperti apa yang dimaksud? Sebenarnya yang di awal itu Bapak PJ tadi kan sudah menyampaikan di pembukaan itu bahwa ada persoalan seperti ini di Mapel Seni Budaya. Ya, yang sampai hari ini sebenarnya persoalan-persoalan itulah yang belum bisa terurai dan terselesaikan. Tetapi hari ini kita dialognya bagaimana memajukan. Padahal persoalan di awal itu belum kita urai, belum kita selesaikan, gitu loh. Ya, yang terjadi di daerah kami pun seperti itu. Dan kebetulan saya ketua MGMP di KKMA 1 Jepara, dan kawan-kawan semua yang di KKMA 1 itu kebetulan juga bukan lulusan seni. Ada yang bisa berkesenian rebana, bisa main musik mungkin bisa, tetapi secara konten pendidikan kawan-kawan memang minim. Sehingga mau tidak mau pada akhirnya ketika kita MGMP itu yang muncul saya gitu, terus ini saya kira terjadi di semua kawan-kawan di madrasah, filenya diminta gitu. Pak, filenya bawa sini Pak, filenya harus saja selesai gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang saya kira yang lebih penting bagi saya secara pribadi atau bagi kami mengurai persoalan-persoalan yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak PJ di awal pembukaan. Persoalan yang dimajukan adalah persoalan pribadi guru masing-masing dengan strategi sesuai lokal genius, sesuai kebijakan lokal yang ada. Kalau kami di Jepara kan banyak sekali kesenian yang berkembang. Jadi saya kira mengurai itu dulu, Bapak. Jadi mengurai persoalan yang sebenarnya Bapak sudah tahu bagaimana persoalan-persoalan itu nanti kita selesaikan di lapangan. Oke, keren. Saya kira itu. Pak, siapa tadi Pak? Mohon maaf, saya terlambat mencatat. Ya, karena saya sendiri sebenarnya iri sekali ketika kawan-kawan banyak kawan ketika di kampus itu kan juga mengajar di SMA, di SMP. Mereka punya P4TK yang ada di Jogja sana, dan sering saya baru kali ini seumur sejak 2007 ngajar seni budaya. Itu ada sarana seni budaya. Saya kaget. Alhamdulillah ya Pak ya, pada akhirnya berkat bantuan dari GTK hari ini sudah mulai diadakan, semoga nanti bisa rutin seperti itu. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa? Mohon maaf tadi. Oh ya, persoalannya adalah bagaimana saya Pak Ahmad Ibadur Rahman. Oke, Pak Ibad ya Pak ya. Oke, baik. Oke, Pak Ibad. Terakhir saja. Oke. Yang penting bagi kami adalah mengurai persoalan-persoalan itu sehingga mestinya kami berdaya. Oke. Faktanya yang terjadi di lapangan saya kira sudah disebutkan oleh Bapak PJ di awal. Persoalannya itu. Saya kira saya sangat tunggu sekali. Saat 2007 sampai sekarang saya nunggu kapan
ada apa Ada itu kegiatan event seni budaya iya, gitu ya Pak ya? kegiatan seni Kok budaya, ya. nggak ada gitu? Sama Dari sekali, 2007 ya Pak ya? Fokus 13 saja tahun. pertanyaannya ya, Oke. jangan muter-muter terus ya pertanyaannya Iya, ya. iya. Sudah ya, saya Jangan sudah. muter-muter terus. Fokus Ya, saja ya. pertanyaannya biar ada teman yang lain mau tanya ya. Iya, iya, Pak. Oke. Oke, sudah ya Pak. Bagaimana Diadakan- bagaimana kami agar lebih apa itu namanya? Lebih berdaya seperti itu ya, ya. lebih budaya. Gitu Oke, aja. baik. Udah itu. Terima kasih Jelas ya Pak itu ya. pertanyaannya, jangan muter-muter Oke. terus. Nggak jelas pertanyaannya kalau Oke, muter-muter Pak. terus. Terima kasih. Oke, Ya. baik. Yang pertama tadi dengan dari Bapak Ibad, kemudian berikutnya kita tampung dulu 3 pertanyaan seperti itu. Kemudian berikutnya Ibu Hasmi Fidianti dari MTSN 3. Langsung fokus kepada pertanyaannya ya Ibu, sebutkan nama, kemudian asal, kemudian pertanyaannya secara fokus seperti itu. Karena ini teman-teman juga banyak yang resen, pengen tanya juga gitu. Silakan Bu Hasmi Fidianti. Ya, terima kasih sekali Mbak Anis. Siap. Kasih Mbak Anis nggih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ainur Raufik, perkenalkan saya Hasmi Fidiarti. Kebetulan saya Ketua MGMP, Guru Seni Budaya MTS di Kabupaten Cilacap, Bapak. Ada 65 MTS kurang lebih di Kabupaten Cilacap. Kemarin kami mendapat informasi bahwa setiap MGMP dapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 30 juta, Bapak. Iya. Jadi kita sudah senang banget mau untuk diklat guru-guru seni budaya se-Kabupaten Cilacap. Nggih. Tetapi pertanyaannya adalah Bu? Ya, berjalannya waktu ternyata yang seni budaya di-cancel, Ibu. Oke, baik. Jadi diutamakan yang mapel UN sama agama, untuk seni budaya nanti dulu gitu. Mohon bantuan Mbak Anis dan Bapak Ainur Raufik. Semoga bantuan Bank Dunia untuk MGMP Seni Budaya bisa segera cair. Amin, biar amin, kita ya semua Rabbal bisa lebih Alamin. profesional. Terima Berarti mohon kasih. penjelasan ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Bapak Adi Wirasta. Bapak Adi Wirasta. Sudah saya ask to unmute. Silakan. Oke, terima kasih, Mbak. Baik. Ini saya masih di perjalanan, jadi nggak bisa membuka VN. Ya, ya. Ini pertanyaannya gini, Pak. Saya dari MTS 3 Boyolali, Adi Wirasta. Ini saya sering membawa siswa dari SMP itu Diknas itu FLS 2SN, Pak. Tapi itu di tingkat SMP. Jadi saya mohon kalau bisa untuk madrasah itu bisa dilingkan ke FL 2SN karena jenjang pendidikannya itu jenjang kompetisinya sangat bagus, Pak. Jadi nanti bisa membekali anak-anak kita itu ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin di ITB atau di mana itu bisa masuk dengan menggunakan link itu karena ketika ke nasional itu akan menjadi nilai yang bagus. Nah, padahal di MTS itu sangat banyak sekali. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa dilingkan, Bu, karena saya yakin guru-guru di sini sangat bagus walaupun tidak sesuai linear atau apapun, tapi secara nilai itu pasti bagus. Terus yang kedua adalah bagaimana kita itu sarpras itu diadakan, Pak, karena di situ ada lab di fisika, ada lab yang lain, tapi di sini sarpras itu tidak ada. Mungkin di seni rupa pun itu ada ruang pamer atau mungkin ada ruang yang lain itu mungkin itu dialokasikan dengan diutamakan gitu, Pak, karena vokasional itu adanya itu di seni budaya gitu. Dan satu lagi pertanyaannya, mungkin kita harus dibedakan antara SBK sama prakarya. Jadi jangan sampai prakarya dan SBK itu nanti akan menjadi sesuatu yang tumbuk gitu, Pak. Gitu. Ya, jadi saya kan masih di S3 ini, Pak, di UNS. Jadi kajiannya juga itu juga gitu. Ya gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Yang pertama dari Pak Ibad. Ya, tadi dari Pak Ibad menyampaikan sebenarnya itu lebih ke arah
harapan bahwasanya nanti akan ada forum-forum seperti itu agar bisa membuat guru-guru seni budaya menjadi lebih berdaya seperti yang dilakukan pada hari ini, dan itu keren saya kira. Kemudian yang kedua dari Ibu Hasmi Fidiarti dari MTSN 3 Cilacap, beliau memohon penjelasan, ini Pak Ainur mohon maaf, terkait dengan bantuan PKB untuk Mapel Seni Budaya. Kemudian yang ketiga dari Bapak Adi Wirasta dari MTSN 3 Boyolali, beliau mengharapkan bahwasannya nanti akan FLS 2N itu nanti dilingkan dengan teman-teman madrasah sebagaimana mungkin KFN, teman-teman madrasah bisa mengikuti seperti itu, atau mungkin madrasah bisa menyelenggarakan kegiatan yang serupa tingkat nasional yang nanti bisa digunakan untuk ajang anak-anak bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Terus kemudian harapannya nanti akan ada bantuan untuk Sarpras Seni Budaya, dan untuk pembelajaran seni budaya dan prakarya ini kurikulumnya benar-benar diperhatikan agar tidak tumpang tindih, seperti itu yang saya terima. Mohon berkenan kepada Bapak Ainur dan Bapak Direktur untuk bisa memberikan pembinaannya atau penjelasannya terkait dengan hal ini. Silakan, mohon Bapak. Pak Direktur, mohon kalau Pak Direktur. Mas Ainur dulu, Mas Ainur Raffi dulu, silakan. Oh, baik. Oke. Mohon Bapak Ainur. Baru turun mungkin ini, baru berbagi laptop dulu. Oke. Ya, Pak Direktur. Mohon izin Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala ma'badu. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain. Yang kami hormati teman-teman dari Direktorat GTK. Yang kami hormati para calon penanggung jawab video conference Direktorat GTK Madrasah, yang kami banggakan para panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan di malam hari ini di sini sudah jam 8:30. Saya kira kalau di Papua sudah jam 10:30 ya. Kemudian kalau di Kalimantan itu sudah di jam 9:30 ya, sudah sangat malam. Saya kira nanti ini jangan terlalu malam selesainya. Jangan-jangan nanti yang di Papua sana tidurnya nanti jam 1 malam nanti. Karena itu saya kira pertemuan kali ini menjadi sangat penting. Berbagai masukan dari teman-teman tadi saya kira sangat bagus. Tapi jangan lupa bahwa saat ini kita sedang PKKM sehingga perlu tambah imun. Nah, salah satu imunnya adalah hiburan seperti yang tadi ditayangkan itu. Itu saya kira menambah imun kita. Nah, terkait untuk yang serius-serius, tadi pertanyaannya kayaknya serius-serius semua itu. Jadi kita kehilangan ini, kehilangan kebahagiaan. Jadi di awal-awal kita udah bahagia. Ada sholawat badar, ada tari-tarian tadi, itu sudah sangat menghibur kita. Kemudian juga sudah membahagiakan kita, menambah imun kita. Tetapi saya kira forum ini saya kira merupakan kombinasi antara seni dan budaya. Jadi bersifat akademik, juga bersifat administratif, ya, juga bersifat hiburan atau artistik, ya, bersifat artistik. Ini sebenarnya merupakan satu kegiatan yang bagi saya merupakan sebuah mimpi ini, karena memang selama saya mengikuti webinar, selama saya mengikuti video conference, itu selalu yang dibahas adalah webinar Mapel ini, webinar Mapel itu, webinar ini, dan sebagainya. Nah, ini ketika seni ini satu-satunya menurut saya baru pertama kali ini. Nah, ini mimpi saya adalah ini. Saya kira ini sudah terwujud. Nah, oleh karena itu, saya akan menanggapi langsung yang pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan besar yang sudah tadi disampaikan. Saya kira tadi dari Pak Ketua Forum sudah menyampaikan terkait dengan persoalan-persoalan yang Bapak Ibu semua tadi sudah disampaikan. Saya ingin menanggapi itu, tapi mungkin tidak bisa ideal ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya madrasah itu isinya kan tidak hanya guru seni dan budaya. Nah, ada guru akidah akhlak, ada guru PKN, ada guru BK, mereka semua membutuhkan perhatian yang sama-sama 100%.
Nah, jadi guru kimia juga pengennya diperhatikan 100%. Guru akidah akhlak pengennya juga diperhatikan 100%. Demikian juga yang seni dan budaya. Nah, oleh karena itu memang perhatian dari mungkin teman-teman memahaminya sebagai pemerintah, katakanlah begitu ya. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, kemudian diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, kemudian diwakili lagi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan kemudian diwakili oleh Kepala Madrasah. Nah, kalau seperti Madrasah Aliyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, MI, itu kan ada kepala madrasahnya. Jadi perhatian pemerintah itu melalui kepala madrasah itu. Dan saya kira teman-teman paham ya bahwa terkait dengan itu memang kita masih banyak problematika, kita masih banyak persoalan. Dan untuk menyelesaikan itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu malam seperti ini. Nah, kalau misalnya satu malam mungkin saya harus berubah wujud ya menjadi Roro Jonggrang atau apa begitu ya. Atau itu ya. Kalau yang di Bandung itu apa? Tanggupan Perahu ya. Tidak bisa seperti itu. Tapi saya kira malam ini merupakan titik awal atau point zero ya gitu. Point zero. Jadi titik pertama kita berangkat. Titik pertama kita berangkat, semua problematika yang tadi disampaikan itu saya kira akan menjadi catatan kita, dan menjadi perhatian kita terkait dengan seni budaya. Nah, salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk perhatian adalah kegiatan malam ini. Kegiatan malam ini adalah salah satu bentuknya. Karena Bapak Ibu yang hadir di sini, saya kira tidak hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Bandung, tapi juga ada dari seluruh pelosok Indonesia. Tadi saya lihat ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Maluku, bahkan dari Papua juga ada tadi saya lihat. Dari Sumatera juga ada, dari Sumatera Utara, Aceh juga ada. Jadi ini pertemuan malam ini menurut saya sangat luar biasa. Marilah kita manfaatkan pertemuan ini untuk bersaling husnudzon, ya, bersaling husnudzon. Kita semua memiliki pemahaman yang sama, kita semua memiliki keinginan yang sama bahwa seni budaya di madrasah itu nanti akan dikembangkan sedemikian rupa. Perlu diingat, semua itu memerlukan pemikiran, memerlukan tenaga, memerlukan waktu, jadi tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu malam. Nah, karena ini adalah merupakan titik awal, maka mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa mungkin kita fokus mungkin di satu permasalahan. Misalnya tentang tadi yang terkait dengan perhatian dari kepala madrasah. Saya kira dengan perhatian kepala madrasah, masukan dari teman-teman semua, nanti bisa kita masukkan di dalam semacam regulasi yang ada, sehingga teman-teman nanti bisa terwakili di situ dan perhatian dari kepala madrasah bisa lebih yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang terkait dengan bantuan ya, yang terkait dengan bantuan memang untuk World Bank itu kesepakatannya dengan World Bank itu masih mengarah pada mapel-mapel UN, dan saya kira itu bukan hanya di madrasah. Saya kira di jenis pendidikan yang lain itu sama. Saya kira sama terkait dengan itu bahwa memang arah prioritasnya adalah ke UN waktu itu ya. Tapi untuk saat ini dengan adanya program Merdeka Belajar, maka semua potensi yang ada pada peserta didik atau pada siswa-siswa kita itu menjadi perhatian secara serius ya. Makanya terkait dengan bantuan ini, terima kasih tadi dari Cilacap, kita akan komunikasi dengan pihak World Bank agar nanti seni dan budaya itu juga mendapatkan kucuran anggaran. Tetapi sebelumnya teman-teman nanti juga harus ikut asesmen dulu ya, sebelum mendapatkan bantuan harus ikut asesmen. Nah, kalau belum ikut asesmen kok tiba-tiba minta bantuan itu agak kesulitan ya. Jadi kita perlu ikut asesmen dulu. Nah, kemarin kan untuk yang itu kan teman-teman kan sudah mengikuti asesmen tuh, asesmen kompetensi guru.
Nah, Bapak Ibu nanti pada gilirannya akan mendapatkan akan mengikuti asesmen kompetensi. Kemudian itu yang terkait dengan bantuan ya. Jadi saya tidak bisa menjawab malam ini. Tiba-tiba kemudian Mak Glundung bantuan malam ini. Tapi saya harus komunikasi dengan World Bank. Semoga saja nanti World Bank bisa bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan saya butuh bantuan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yaitu berdoa ya, berdoa secara tulus ya, jangan berdoa dengan marah-marah. Kalau berdoa dengan marah-marah nggak bakalan diterima ya. Jadi kita berdoa yang qalbal qulub ya kepada World Bank agar tahun berikutnya untuk seni dan budaya itu mendapatkan bantuan dari World Bank. Kemudian yang terakhir terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, memang di beberapa kesempatan kami dari Direktorat GTK Madrasah selalu menghimbau bahwa potensi siswa-siswi itu tidak hanya masalah matematika, tidak hanya masalah fisika, tetapi juga masalah seni. Jadi potensi yang ada pada siswa-siswa itu kan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, kami dari Direktorat GTK Madrasah pengen mengekspos, ya, pengen mengeksplor potensi yang ada pada siswa. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, pada forum ini, karena kami adalah dari Direktorat GTK Madrasah, maka yang menjadi sasaran sebenarnya bukan siswa ya. Yang malam hari ini sebenarnya yang sasaran kita bukan siswa. Yang menjadi sasaran kita adalah guru dan tenaga kependidikan. Jadi guru dan tenaga kependidikan. Kalau misalnya tadi penampilan siswa tadi kayak dari Sukabumi, kemudian yang tadi dari Satu Malang, itu saya yakin mereka berpenampilan bagus seperti itu. Saya yakin di balik itu ada guru dan ada tenaga kependidikan yang menghasilkan siswa-siswa yang seperti itu. Nah, forum ini sebenarnya sasarannya adalah di balik penampilan siswa-siswa itu. Nah, di balik penampilan siswa-siswa itu, saya kira istilahnya begini, di balik siswa-siswa yang hebat itu pasti ada guru dan tenaga kependidikan yang lebih hebat lagi. Nah, kami punya keyakinan yang seperti itu. Nah, terkait dengan usulan tadi ada integrasi ini dan itu, saya kira akan ditampung oleh penanggung jawab dan akan ditampung oleh Pak Ketua Forum dan nanti akan didiskusikan secara serius. Mohon malam ini kita nggak usah serius-serius dulu ya pembahasannya. Karena kalau serius-serius dulu nanti malah kita nggak lanjut nanti. Nah, oleh ini namanya itu, juga bincang-bincang santai ya Pak Ainur ya. Nanti saya mohon panitianya diputar lagi penampilan dari siswa-siswa kita. Yang itu pasti hasil dari binaan dan pelatihan atau dari instruksi dari para guru dan tenaga pendidikan madrasah. Saya kira itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada malam hari ini memang temanya diumumkan, dibuat umum. Untuk apa ya, kita memang malam hari ini hanya ingin berbincang-bincang santai dulu karena ini memang dari Pak Masluh sendiri di forum seni budaya ini belum terbentuk secara sempurna gitu kepengurusannya. Barangkali ini hal yang sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Ainur Rafiq tadi, bahwasanya harapannya nanti memang ketika kita mengharapkan teman-teman mengharapkan pengembangan diri, ya GTK sudah memfasilitasi seperti itu dengan adanya forum yang semacam ini yang nanti akan bisa dimanfaatkan. Di forum ini terdapat berbagai macam elemen-elemen yang sudah disiapkan oleh GTK dengan dikoordinasi oleh Pak Ainur Rafiq seperti itu untuk memudahkan teman-teman untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan diri semacam ini. Yang mungkin nanti teman-teman bisa ngobrol bersama di forum itu, merapatkan barisan begitu ya Pak Ainur Rafiq di forum tersebut. Kemudian mau membahas apa di situ? Seperti itu nanti. Saya kira seperti itu. Kemudian yang terkait dengan bantuan nanti akan diupayakan Bapak Ibu terkait dengan seni budaya karena memang proyeknya dengan World Bank masih dengan mapel-mapel itu, tapi nanti pemerintah tidak akan diam saja, untuk mapel-mapel yang lain juga akan diupayakan karena memang seni budaya ini juga satu hal yang penting seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Sarpras yang sifatnya itu memang kebijakan madrasah, ketika itu ada di madrasah, pemerintah GTK dan jajarannya akan berupaya untuk menyampaikan apa yang diharapkan Bapak Ibu terkait dengan pengembangan Sarpras khususnya dalam mapel seni budaya ini kepada yang
jenjang-jenjang yang lebih bawah, misalnya di tingkat madrasah itu sendiri. Baik, berikutnya di sini ada pertanyaan dari kolom chat, tapi saya lihat tadi masih mungkin ada yang bisa membantu saya, Bapak Ibu yang dari panitia bisa merangkumkan mungkin pertanyaan dari kolom chat yang sekiranya belum tercover oleh pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Ada moderator, saya bacakan di kolom chat ya. Siap, baik Ibu Harti. Terima kasih sudah membantu saya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum, maaf Pak Ainur Rafiq, saya bukan guru mata pelajaran seni budaya, tapi diberikan jam mengajar seni budaya. Meskipun saya suka melukis, tapi sebenarnya saya sarjana ekonomi. Yang menjadi kendala saya merasa kurang mempunyai skill dalam mengajar seni budaya. Bagaimana upaya kami agar bisa profesional? Oke, berarti terkait dengan pengembangan diri juga ya. Terkait dengan hal ini tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Pak Ainur Rafiq, yaitu terkait dengan melalui forum ini seni budaya ini nanti forum seni budaya nasional ini bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan, bisa dikontinyukan seperti itu. Mungkin nanti bisa di follow up melalui ini forum guru seni budaya nasional seperti itu tadi jawaban Pak Ainur Rafiq. Atau mungkin mau ditambahkan Pak Ainur, monggo. Ya, saya mau menambahkan. Terima kasih Bapak. Itu pertanyaan yang menarik itu ya. Jadi memang di madrasah itu masih terdapat problem linearitas. Ya. Nah, mengapa itu terjadi? Ya, saya kira semuanya paham lah ya. Karena rekrutmen guru di madrasah, terutama yang madrasah swasta, itu kan saya kira teman-teman paham ya. Jadi memang belum mengarah kepada profesionalitas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya sedikit berbicara tentang regulasi ini ya. Sedikit berbicara tentang regulasi. Bapak Ibu yang kami hormati, di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Itu harus ya. Kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, kendalanya guru-guru yang tadi tidak linier, itulah yang disebut sebagai kompetensi profesionalnya tidak pas. Nah, tidak pas. Jadi yang namanya guru profesional itu adalah yang memiliki kompetensi pedagogis, kemudian memiliki kompetensi profesional. Profesional itu apa? Profesional itu adalah kompetensi terkait dengan materi yang diajarkan. Jadi kalau ngajar seni, tetapi background-nya bukan seni, nah itu yang saya tidak tahu itu, kok bisa terjadi. Nah, itulah problem nasional saya kira, problem nasional. Dan kami dari Direktorat GTK, mulai tahun 2021 ini, mulai menginventarisir itu. Kami tidak mau menerima lagi guru yang belum S1. Nah, kita sudah tidak mau menerima lagi itu. Jadi di simpatika kita, kalau ada guru ngaku-ngaku sebagai guru, tetapi kok belum S1, itu secara otomatis saya centang bahwa ini tidak layak menjadi guru. Itu satu. Terus yang kedua, kami mulai tahun 2021 akan berbicara tentang linearitas. Nah, jadi pertanyaan tadi pas ya. Karena kemarin-kemarin kita belum berbicara itu. Nah, mulai tahun 2021 akan kita sisir mana guru yang tidak linier dan mana guru yang sudah linier. Bagi guru yang belum linier, maka nanti ke depan, ya ini regulasi sedang kita susun, akan kita beri kesempatan untuk melinierkan diri. Nah, bahasanya begitu. Jadi guru yang belum linier, kami persilahkan untuk melinierkan diri. Artinya apa? Ya mengikuti kuliah lagi. Kalau pengen linier. Nah, jadi kalau misalnya ngajarnya seni, tapi sebenarnya adalah ekonomi. Nah, maunya apa? Mau jadi guru ekonomi atau mau jadi guru seni? Kalau mau jadi guru seni, maka itu tidak linier karena S1-nya adalah ekonomi. Itu namanya tidak linier. Nah, mulai tahun 2021 ini kami sedang menginventarisir terkait dengan linearitas guru di seluruh Indonesia.
tidak hanya yang ada di mana tadi Mbak, itu yang linear itu dari pertanyaan dari siapa itu? Dari daerah mana tadi Ibu? Ibu Arti boleh dibantu Oh. dari siapa tadi? Bapak atau Ibu? Siapa? Dari mana? Yang tidak linear tadi dari mana tadi? Oh, ya pokoknya dari Indonesia lah. Tidak ada namanya, Pak. Dari Indonesia. Tidak sebutkan nama. Ya, oke. Jadi gini Bapak Ibu ya, mulai tahun 2021 kita ingin menginventarisir guru-guru mana yang sudah linear dan guru-guru mana yang belum linear. Kita sekarang sedang menyusun regulasi. Bagi guru yang belum linear, maka dipersilahkan untuk melinearkan diri. Nah, dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk menempuh pendidikan. Atau kembali ke profesinya. Ya, kembali ke S1-nya apa? Kalau misalnya S1-nya ekonomi, ya balik ke ekonomi, jangan ngajar seni. Nah, gitu ya. Jangan ngajar seni, ya ngajarnya ekonomi. Ya, kalau misalnya ekonominya itu gurunya sudah penuh gimana? Ya jangan ngajar di situ, di tempat lain. Nah gitu, caranya begitu. Karena memang analisis kami sekarang mulai tahun 2021 terkait dengan analisis kebutuhan guru, itu yang menjadi tolok ukur kita, yang menjadi standar kita adalah 1, jumlah rombel. Nah, rombongan belajar itu menjadi 1 perhatian khusus atau menjadi standar. Yang kedua apa? Linearitas. Yang kedua itu menjadi bahan atau standar analisis kebutuhan guru kita. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jumlah guru yang ada di situ. Jumlah guru yang ada di situ. Nah, kalau misalnya di madrasah itu guru seninya sudah ada 3, padahal kebutuhannya itu hanya ada 2, maka yang 1 itu kita anggap tidak memenuhi atau tidak kita butuhkan, bahasanya begitu. Itu yang kita sebut sebagai analisis kebutuhan guru. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada guru-guru semua, sesuai dengan tadi regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pertama adalah guru harus S1, kemudian guru harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Begitu ya yang terkait dengan ini. Jadi pilih mau seni atau mau ekonomi, itu harus dipilih. Nah, dunia ini kan isinya kan hanya memilih kanan atau kiri atau lurus. Nah, bahasanya begitu. Barangkali itu tanggapan dari kita. Terima kasih. Oke, diaturkan. Terima kasih kepada Bapak Ainur Rafiq atas tambahannya atau penjelasan tambahannya. Jadi nanti Bapak Ibu mulai dari tahun 2021 ini nanti sudah mulai harus ancang-ancang ketika kita mismatch seperti itu untuk kembali kepada profesional kita atau menempuh pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita ajar seperti itu. Berikutnya kita mencoba untuk ngobrol dengan Bapak Ibu yang sudah melakukan raise hand. Ada Ibu Ipah Rudaifa, bener ya, Ibu Ipah Rudaifa. Oke. Kemudian Bapak Cenwich dari Manduangawi dan Ibu Ayi Kurniawati. Nanti secara bergantian, mulai dari Ibu Ipah Rudaifa terlebih dahulu, disilakan Ibu. Oke. Yang di atas ya. Mute. Mohon maaf, pertanyaan Ibu. Apa? Oke, sudah sekarang silahkan. Ya, pada dasarnya pertanyaan sama dengan Ibu Hasni yang tadi ya, tentang dana yang 30 juta itu berhubung di MGMP kami di Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, susahnya mencari sarjana SBK, maka tolong ke depannya cairkanlah apa bedanya kami guru SBK atau mata pelajaran SBK dengan yang lainnya untuk bisa mengembangkan diri sambil menunggu keputusan linear. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diaturkan, terima kasih Ibu Ipah Rudaifa. Berikutnya Bapak Cenwich dari Manduangawi. Monggo Pak. Itu ya Pak ya, Pak Cenwich ya Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mangungawi. Untuk ini saya menanyakan tim MGMP yang ada di kabupaten kami itu belum ada. Jadi baik. Untuk komunikasi, untuk distribusi ilmu dan sebagainya, kami mengalami kesulitan. Ada beberapa guru yang sudah mewujudkan atau membuat MGMP, namun saya sendiri belum masuk di dalamnya. Dan kebetulan beberapa sebelum pandemi itu telah terbentuk tim MGMP, dan kemudian saya belum tahu kalau MGMP ini ada, dan kemudian saya dijadikan ketua tanpa sepengetahuan. Jadi ini membuat saya terkejut dan harus langsung dijadikan sebagai penanggung jawab di tim MGMP. Nah, untuk mewujudkan tim MGMP itu, apakah saya harus berkoordinasi dulu dengan pihak dari Bapak Kepala Madrasah atau langsung dari pusat, atau kami harus membuat sendiri? Karena ini penting, karena kami harus menguasai 4 bidang: seni, teater, musik, seni rupa, dan seni tarik gambar. Itu membutuhkan skill sendiri-sendiri, karena basic saya sendiri itu seni musik. Jadi basicnya kami harus berkoordinasi dengan teman-teman MGMP. Itu yang kami butuhkan. Semoga masukan ini bisa membantu. Oke, baik. Diaturkan terima kasih kepada Bapak, nyebut nyawanya Chris ya Pak ya. Ya, Christian Hendri Wijaya atau Chris gitu aja. Oh Pak Chris, iya Ya. Pak Chris. Nah Bu Ayi Kurniawati, silakan Ibu Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja barangkali Bu. Dari mana Ibu Ayi? Dari Man 1 Subang. Oke, baik. Man 1 Subang. Ya, iya, baik. Pertanyaannya Ibu? Langsung saja, saya hanya berharap ya pertanyaannya masukan barangkali ini untuk langsung dalam artian guru-guru seni untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru-guru seni itu secara langsung untuk tingkat nasional ya. Karena baik. 21 tahun mengajar belum pernah ada gitu ya Bu ya. Itu aja. Terima kasih. Wow. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampaknya luar biasa sekali Pak Rofik. Teman-teman ini sangat mengharapkan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kompetensi mereka seperti itu. Yang pertama tadi untuk Ibu Ipah Rudaibah, dia hanya menggarisbawahi terkait dengan bantuan tadi MGMP. Kemudian terkait dengan Bapak Kris dari Mandua Mawi, beliau diangkat menjadi ketua MGMP. Kemudian beliau belum tahu bagaimana cara menggerakkan MGMP ini gitu. Kemudian yang ketiga dari Ibu Ayi dari Man 1 Subang, beliau mengharapkan akan adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru seni budaya tingkat nasional seperti itu. Monggo Bapak ditanggapin. Oke. Terima kasih. Jadi begini, teman-teman semua, untuk memajukan semua lini itu semua harus bergerak. Jadi tidak hanya Pak Direktur, tidak hanya saya. Jadi semuanya harus bergerak. Nah, kalau yang bergerak hanya Pak Direktur, sementara yang lain pengennya jadi gerbong semua, nanti lokomotifnya tidak kuat karena gerbongnya terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, kita semua bergerak sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan kesempatan, dan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi misalnya, Pak Masloh misalnya sebagai ketua forum nasional, maka beliau bisa melakukan misalnya mengkoordinir untuk forum level provinsi. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kemudian forum level provinsi bisa mengkoordinir untuk level kabupaten kota. Nah, kabupaten kota itulah yang disebut sebagai MGMP. Nah, gitu ya. Jadi tadi yang ada ketua MGMP tadi, ketua MGMP yang ada di kabupaten itu kan ketuanya kan ada ketuanya tuh. Nah, kemungkinan juga nanti di kabupaten sebelah itu ada juga ketuanya. Kemudian di kabupaten sebelahnya lagi ada juga ketuanya. Nah, kumpulan dari ketua-ketua itulah nanti yang akan menjadi forum untuk level provinsi. Nah, itu nanti bisa dilaporkan kepada Pak Masloh
sebagai koordinator atau ketua forum nasional. Bisa dilaporkan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi mulai dari Pak Masluh, kemudian nanti misalnya di Provinsi Lampung misalnya siapa, nah, koordinatornya siapa di level Provinsi Lampung, kemudian di Provinsi Lampung itu kan ada beberapa kabupaten kota tuh, ada kota Bandar Lampung, ada Kabupaten Lampung Selatan, nah itu masing-masing kan ada ketuanya tuh, nah ketuanya itulah yang disebut sebagai MGMP tadi. Nah untuk koordinasi itu bisa menggunakan link Zoom ini. Nah, nanti akan difasilitasi oleh penanggung jawab di sini. Nah, harapan kita untuk seni dan budaya itu nanti bisa mengisi bukan hanya 2 jam ini kan jam setengah 8 sampai jam setengah 10. 9 malam, Pak. Nah, hampir jam 9 ya. Ya, sampai jam atau 9. sampai jam 9 lah katakanlah begitu, sudah 1,5 jam. Harapan kita untuk guru-guru seni budaya ini bisa mengisi 24 jam. Nah, dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi lagi. Mau diisi apa silakan. Mau nyanyi terus ya silakan. Ya. Mau pamer lukisan silakan. Nah, mau pamer seni rupa silakan. Mau pamer tari-tarian silakan. Nah, itu 24 jam. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Tapi biasanya kalau jam 6 itu ada kajian keislaman ya, jadi itu jangan dirubah dulu itu. Karena sudah ada kajian. Ada Gus Lutfi di sini, Pak. Ya, kajian keislaman itu nanti temanya bisa tentang seni, bisa tentang tadi sholawatan ya. Bisa juga yang lain. Materinya materinya bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya teman-teman seni budaya ini sudah siap untuk mengisi 24 jam, nah misalnya, Pak, saya pesen di tanggal 15 Oktober, Pak, itu full kami dari seni budaya, silahkan. Yang penting disiapkan semuanya. Yang penting disiapkan semua. Nah, oleh karena itu, terkait dengan tadi yang ada usulan terkait dengan integrasi tadi itu yang terkait dengan apa tadi forum apa tadi itu saya kira sangat luar biasa. Itu nanti di kolaborasi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahun 2021 ini khususnya untuk yang level nasional itu memang kita kembangkan istilahnya prinsip 5K ya. Nah, jadi kita harus ada komunikasi, jangan komunikasinya dengan marah-marah, jangan ya, komunikasinya dengan hati. Komunikasinya dengan silaturahim, keinginan kita untuk maju bersama. Jadi kita harus ada komunikasi, kita juga harus ada koordinasi, kita juga harus ada semacam istilah konsultasi, kita juga ada istilah yang kita sebut sebagai konsolidasi, kita juga perlu yang kita sebut sebagai kolaborasi atau kerjasama. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan malam ini adalah salah satu hasil dari kolaborasi yang luar biasa. Dari teman-teman penanggung jawab, teman-teman ketua forum, teman-teman host, teman-teman co-host, teman-teman moderator, dan tentunya Bapak Direktur kita. Nah, Bapak Direktur kita. Jadi kalau tidak ada kolaborasi ini, mungkin malam ini kita tidak bisa mendengarkan tadi ya, atau melihat tari-tarian tadi, mendengarkan ini. Saya kira kalau kita berbicara terkait dengan sarasehan, terkait dengan seni, saya kira kita tidak harus serius terus, bahasanya begitu ya. Serius oke ya, mungkin kalau dalam waktu 2 jam, mungkin yang seriusnya 1 jam, itu jangan lama-lama. Yang 1 jam lagi berikutnya itu yang namanya juga seni kan. Nah, apa aja dipersilahkan. Barangkali itu tanggapan dari kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih diaturkan kepada Pak Raufik atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan pada malam hari ini harapannya menjadi sebuah cikal bakal bagi terbentuknya sebuah organisasi yang terstruktur dari tingkat nasional sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat kabupaten kota. Jadi nanti harapannya Pak Masluh nanti bisa membentuk sebuah forum di tingkat provinsi, kemudian membuat forum lagi di tingkat kabupaten, yang provinsi membuat forum di tingkat kabupaten, yang itu nanti akan disinergikan dalam sebuah grup Telegram yang nanti akan disebarkan oleh GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, atau mungkin sekarang sudah ada beberapa Bapak Ibu yang sudah masuk di sana untuk kemudian nanti bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi untuk hal-hal tersebut. Untuk kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan di mana GTK sudah menyediakan fasilitasnya. Zoom ini disediakan
GTK untuk seluruh mata pelajaran, termasuk diantaranya adalah seni budaya, boleh diisi 24 jam. Silakan nanti mungkin kalau seandainya ya Bapak Ibu ingin mengadakan kegiatan apapun terkait dengan seni budaya, disilahkan oleh Pak Rofik, oleh GTK, oleh Pak Direktur, seperti itu. Dan memang untuk bergerak itu tidak bisa Pak Maslu sendirian, yang pasti semuanya butuh bantuan semuanya untuk bergerak gitu. Bapak Ibu semuanya, harapan Pak Rofik bisa ikut bersinergi, ikut membantu Pak Maslu untuk menggerakkan guru seni budaya di seluruh Indonesia, di mana yang hadir pada hari ini saya melihat sangat antusiasmenya luar biasa, semuanya ingin pengembangan diri, sudah tidak sabar. Saya yakin Pak Rofik, beliau-beliau yang dari tadi ingin mengembangkan dirinya itu mereka mau untuk menjadi motor penggerak bagi guru-guru seni budaya di Indonesia ini untuk menjadi lebih berdaya, lebih memiliki wawasan-wawasan, karena memang kita tidak bisa melakukannya semua sendirian, apalagi mapel seni budaya seperti yang disampaikan oleh salah satu penanya tadi, itu ada 4 jenisnya, sementara yang dikuasai hanya dengan sebaik-baiknya berdasarkan keilmuannya hanya 1, seperti itu. Maka kolaborasi 5K yang disampaikan Pak Rofik tadi adalah hal yang sangat indah untuk diterapkan, yaitu komunikasi, kolaborasi, koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi. Oke, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 20.57, masih banyak sekali Bapak Ibu yang mengajukan raise hand. Mungkin di lain kesempatan kegiatan ini akan dilanjutkan, Bapak Ibu jangan khawatir, diskusi-diskusi semacam ini ataupun materi-materi yang nanti sifatnya meningkatkan kemampuan kita ataupun penguasaan kita terhadap mapel kita dari sisi keilmuan ataupun dari cara mengajarnya atau pedagoginya sesuai dengan kemampuan guru yang tadi ada 4 itu tadi, akan dilakukan terus di bawah koordinasi Pak Masluh seperti itu. Maka dari itu mohon kiranya seperti yang disampaikan Pak Rofik tadi, Pak Masluhnya didukung untuk ikut bergerak seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena waktu sebenarnya ini masih sangat menarik, tapi waktu sudah memisahkan kita tampaknya sudah pukul 20.58. Maka dari itu sudah tidak mungkin lagi bagi kita untuk melanjutkan diskusi ini pada malam hari ini. Kita bisa lanjutkan di lain kesempatan seperti itu Bapak Ibu barangkali. Gimana Pak Masluh? Mungkin ada tambahan dari Pak Masluh atau cukup? Cukup, ini karena waktunya sudah mepet. Ya, untuk koordinasi besoknya kita akan bisa melalui grup WA atau Telegram. Kemudian untuk programnya sudah disampaikan oleh Bu Anis tadi bahwa nanti bisa mengisi acara di Zoom GTK Madrasah ini. Terima kasih. Izin Pak, ada teman dari peserta menanyakan grup Telegram dengan WA-nya Pak, mungkin bisa di-share di kolom chat. Oh baik, mungkin Pak Masluh sementara bisa men-share agar teman-teman bisa bergabung lebih awal dan bisa melakukan koordinasi lebih awal, karena semangatnya teman-teman seni budaya ini, wah Masya Allah, luar biasa sekali, karena mungkin jarang sekali ya Pak ya, ada kegiatan-kegiatan yang itu bersifat pengembangan diri bagi guru-guru seni budaya. Baik, hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Nasikin MAG dari Mantigangawi untuk berkenan memimpin doa pada malam hari ini. Kepadanya disilahkan, Pak Nasikin, mohon berkenannya. Mohon izin Ibu Moderator, itu tadi ada chat sepertinya dari Bapak Direktur. Oh iya, betul sekali. Bagaimana? Mohon dipersilahkan dulu mungkin Bapak. Oh iya, baik. Sebelum Bapak Nasikin, mohon izin Bapak Nasikin sebentar. Sebentar ya Pak Nasikin. Tadi Bapak Direktur memang masih di jalan, alhamdulillah berkenan untuk memberikan tambahan dan wawasan untuk guru seni budaya. Bapak Direktur, kami haturkan untuk memberikan tambahannya atau mungkin closing statement seperti itu Pak Direktur. Alhamdulillah. Monggo Pak Direktur. Masih mute Bapak sebentar. Terima kasih. Oh, siap. Alhamdulillah. Dari tadi mau nyambut tapi hostnya lagi unmute ya. Terima kasih. Saya pikir jawaban Mas Ainur Rofik bagus. Terima kasih, kita apresiasi kepada kawan-kawan yang Pak Masluh, ya terima kasih semuanya, saudari moderator, Mas Ahmad Ibad tadi dari Jepara, semua kita tampung dan betul kata Mas Ainur Rofik, ya ini kan bincang-bincang, jadi ini langsung gaspol semua ini. Jadi, karena lama tidak ketemu jadi langsung gaspol. Jadi ya itu kan teorinya guru atau penceramah. Kalau kita mau makan apel itu diiris-iris ya. Jadi langsung jangan langsung ditelan semua satu apel itu, nanti ya persoalannya satu-satu diurai satu-satu. Mana yang paling
ini. Dan saya pikir Pak Maslu, mohon izin, saya pikir tolong karena ini kegiatannya luar biasa, lebih 400 ya, teman-teman kita, mohon dibuat berita yang bagus dan nanti mungkin secara resmi akan menyurat ke Direktorat Jenderal untuk sebagai apresiasi kita terhadap guru-guru. Jadi kalau itu kata Mas Nur Rafiq, kalau kita mengerjakan secara bersama-sama, itu suaranya kan kedengaran lebih enak. Jadi mungkin dari hasil bincang kita pada malam ini, tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ya kita apresiasi dan tentu kita akan terus melakukan kebijakan-kebijakan teknis yang bisa ini. Karena ini Pak, betul kata beberapa tadi, ya, saudari moderator juga mengelaborasi sangat bagus bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini justru guru seni penting, ya menghibur. Ya, jadi seni itu bisa sebagai ice breaking. Jadi banyak kalau matematika itu langsung rumus-rumus fisika dan sebagainya kan itu mahasiswanya dengan mumet itu kan, tapi kalau dikasih relaksasi dengan seni dan sebagainya, ya seni musik, anak-anak seruling, bisa main gitar, bisa berpuisi, bisa juga menulis puisi, ya bisa macam-macam. Melukis itu kan adalah jauh lebih bagus daripada dapat mentor-mentor itu kan bisa juga lewat YouTuber itu kan, sangat banyak sekali sumber-sumber belajar kita. Itu yang kedua, dan mohon buat beritanya dan nanti ada rekomendasi apa yang bisa kita sinergikan pada malam hari ini. Yang kedua, saya pikir tadi itu betul Mas Nur Rafiq, memang guru ini harus itu kemauan undang-undang itu harus terus kita mengarah kepada profesionalitas. Tadi ada yang bertanya itu, jadi harus dibedakan antara profesionalitas dengan hobi. Nah, kalau ibunya itu hobinya melukis, is okay. Tapi ketika kita mengajarkan kepada siswa itu ada teori-teori dan tadi ada linearitas macam-macam. Jadi harus dibedakan antara hobi dengan profesionalitas. Saya pikir itu beberapa catatan saya, dan kalau mungkin ya Mas Nur Rafiq nanti temanya nanti mengkerucut umpamanya bicara tentang seni rupa atau seni lukis, bicara tentang seni suara, nah itu kemudian bicara tentang seni macam-macam itu, karena dalam sejarah Islam itu ada buku, saya harus baca buku ini, sudah tiba di rumah ini. Buku ini judulnya apa ini? The Genius of Arab Civilization, itu ditulis itu satu bab khusus tentang musik, sejarah musik dalam Islam. Jadi ada seorang filosof namanya Abu Nasr Al-Farabi, beliau itu menulis buku Al-Musikul Kabir. Jadi apa? The Great Music of Islamic of Muslim philosopher. Jadi beliau itu begitu hebatnya memainkan kecapi, memainkan gitar. Kalau dia lagi memainkan gitar, orang bisa tertawa karena gembira, dan orang pada saat yang sama bisa menangis satu lapangan. Jadi begitu hebatnya Abu Nasr Al-Farabi itu. Tetapi yang menarik dalam Islam adalah semakin bermusik itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara musik yang dikembangkan di barat itu semakin bermusik, mereka semakin pleasure. Mereka itu hanya untuk kesenangan, happy, dan semakin mabuk dan jauh dari poros-poros Tuhan. Jadi saya pikir ini satu waktu itu mungkin juga seni the art of letters atau kaligrafi, seni kaligrafi kan banyak sekali seni kan. Ada Dr. Sirajuddin itu orang Sukabumi ya, beliau itu kaligrafi nasional dan luar biasa. Jadi ya saya pikir banyak sekali yang bisa kita kerjakan lewat seni ini, dan alasannya itu Pak Masluh, yaitu pandemi COVID-19. Orang butuh hiburan, orang butuh relaksasi, anak-anak butuh ice breaking dan sebagainya dan sebagainya. Dan terakhir Pak Masluh, mohon izin, ada kata-kata bijak kalau saya baca bukunya John Nisbet, itu ada bukunya Mindset. Ya, beliau mengatakan bahwa satu gambar itu lebih baik daripada 1000 kata. Jadi mungkin satu lukisan itu pasti bisa berbicara dengan banyak kata.
Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sangat kasih ya. indah sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak diaturkan terima kasih kepada Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia atas atas tambahannya, atas semangatnya, atas motivasinya untuk guru-guru seni budaya dan sekaligus closing statement-nya yang luar biasa indah. Menutup acara kita pada malam hari ini, waktu menunjukkan pukul 21.07, kami mohon berkenan kepada Bapak Nasikin MAG untuk memimpin doa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwani wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih hadirin dengan pembacaan doa tadi. Maka usai sudah pertemuan kita pada malam hari ini, kami aturkan banyak-banyak terima kasih, beribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Koordinator Komponen 3 MEKR Madrasah Reform, yaitu Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG yang telah berkenan membersamai kita pada malam hari ini. Mewakili segenap panitia yang bertugas, kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasnya guru-guru seni budaya di seantero negeri untuk berpartisipasi pada acara ini. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh guru seni budaya madrasah, kami sampaikan selamat berkolaborasi demi madrasah hebat bermartabat. Saya Anis Nurwidah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang, Jawa Timur, Indonesia. Selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ani, makasih Pak Maslu.